Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang kasus pada sistem informasi manajemen. Kasus yang akan saya jelaskan yaitu mengenai how secure is the cloud. Pertama yaitu kita jelaskan mengenai kasus tersebut. Kasus ini berawal dari selama beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan telah mengubah strategi teknologi informasi mereka untuk mengalihkan semakin banyak aplikasi dan data mereka ke infrastruktur dan platform cloud publik. Namun menggunakan cloud publik mengganggu model keamanan cyber tradisional yang telah dibangun banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Akibatnya, saat perusahaan menggunakan cloud publik, mereka perlu merevisi praktik keamanan cyber mereka untuk menggunakan layanan cloud publik. Dengan cara memungkinkan mereka melindungi data penting dan sepenuhnya memanfaatkan kecepatan dan kelincahan layanan ini, mengelola keamanan dan privasi untuk layanan cloud mirip dengan mengelola infrastruktur teknologi informasi tradisional. Namun risiko mungkin berbeda karena beberapa tetapi tidak semua tanggung jawab beralih ke penyediaan layanan cloud. Kategori layanan cloud yaitu IaaS, PaaS atau SaaS mengaruhi dengan tepat bagaimana tanggung jawab ini dibagikan. Kemudian, pelanggan layanan cloud harus meninjau dengan cermat perjanjian layanan cloud mereka dengan penyedia cloud mereka untuk memastikan aplikasi dan data yang dihosting di layanan cloud diamankan sesuai dengan kebijakan keamanan dan kepatuhan mereka. Mereka memerlukan set alat dan keahlian baru untuk mengelola keamanan cloud dari ujungnya untuk mengkonfigurasi dan meluncurkan instan cloud. Mengelola kontrol identitas dan akses, memperbarui kontrol keamanan untuk menyesuaikan dengan perubahan konfigurasi, dan melindungi beberapa kerja dan data penyedia layanan cloud telah membuat langkah besar dan memperketat keamanan untuk area tanggung jawab mereka. Keamanan Amazon untuk layanan cloud menyisakan sedikit peluang perusahaan menjaga batasan yang cermat di sekitar stafnya, mengawasi apa yang mereka lakukan setiap hari, dan menginstruksikan tim layanan untuk membatasi akses ke data melalui perkakas dan otomatisasi. Selanjutnya yaitu permasalahan pada data cloud ini yang kita cermati dari kasus tersebut yaitu ancaman terbesar terhadap data cloud bagi sebagian besar perusahaan melibatkan kurangnya penambahan perangkat lunak atau kesalahan konfigurasi. Banyak organisasi telah dibobol karena mereka lalai menerapkan tambalan perangkat lunak kerentanan keamanan yang baru diidentifikasi ketika mereka tersedia atau menunggu terlalu lama untuk melakukannya. Perusahaan juga mengalami pelanggaran keamanan karena mereka tidak mengonfigurasi aspek keamanan cloud yang menjadi tanggung jawab mereka. Beberapa pengguna lupa menyiapkan perlindungan kata sandi di bucket AWS. Penerbit keuangan Dow Jones dan CO mengkonfirmasi laporan pada Juli 2017 bahwa mereka mungkin telah mengungkap informasi pribadi dan keuangan 2,2 juta pelanggan kepada publik, termasuk pelanggan The Wall Street Journal dan Barron's. Kebocoran tersebut ditelusuri kembali ke kesalahan konfigurasi di repositori dalam keamanan AWS S3. Dow Jones bermaksud memberikan akses semi-publik kepada pelanggan terpilih melalui internet, namun akhirnya memberikan akses untuk mengunduh data melalui URL ke pengguna diautentikasi, termasuk siapa saja yang mendaftar gratis untuk akun AWS. Accenture, Verizon, Viacom, Tesla, dan Uber Technologies adalah interaktif nama-nama profil tinggi lainnya di arus perusahaan yang terus-menerus telah mengungkap informasi sensitif melalui kesalahan konfigurasi keamanan AWS S3. Meskipun pelanggan memiliki pilihan konfigurasi keamanan untuk cloud, Amazon telah mengambil langkahnya sendiri untuk mencegah kesalahan-kesalahan pada November 2017. Perusahaan perbarui dashboard AWS-nya membungkus publik dengan warna oranye terang di konsol AWS S3 sehingga pelanggan cloud dapat dengan mudah melihat status izin akses ke
bucket dan objek mereka. Ini membantu semua orang melihat lebih banyak dengan mudah saat bucket Amazon S3 terbuka untuk umum. Amazon juga menambahkan enkripsi default ke semua objek saat disimpan di bucket AWS dan dapat kontrol akses untuk replikasi lintas wilayah. Alat baru lainnya yang disebut Zelkova, pengawasan kebijakan AWS S3 untuk membantu pengguna mengidentifikasi mana yang lebih permisif yang lain. Lalu langsung saja kita jawab pertanyaan dari kasus tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai jenis masalah keamanan apa yang ditimbulkan oleh komputasi awan, seberapa serius mereka, dan jelaskan jawabanmu. Jenis keamanan yang ditimbulkan oleh komputasi awan adalah berdasarkan kasus tersebut, yaitu masalah keamanan yang dihadapi oleh penyedia cloud, organisasi yang menyediakan perangkat lunak, platform, atau infrastruktur sebagai layanan melalui cloud, dan masalah keamanan yang dihadapi oleh pelanggan mereka, perusahaan atau organisasi yang menghost aplikasi atau menyimpan data di cloud. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud, sejauh mana keamanan cloud merupakan masalah manajemen. Jawabannya di sini yaitu faktor manajemen yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud adalah bagaimana penyedia cloud mengintegrasikan sistem manajemen identitas pelanggan ke dalam infrastruktur mereka sendiri, menggunakan teknologi federasi atau SSO atau sistem identifikasi berbasis biometrik, atau menyediakan sistem manajemen identitas mereka sendiri. Terus faktor organisasi yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud adalah bagaimana penyedia cloud organisasi yang menyediakan perangkat lunak, platform, atau infrastruktur sebagai layanan melalui cloud, dan masalah keamanan yang dihadapi oleh pelanggan mereka. Perusahaan atau organisasi yang menghost aplikasi atau menyimpan data di cloud, karena banyak organisasi telah dibobol karena mereka lalai menerapkan tambalan perangkat lunak ke kerentanan keamanan yang baru diidentifikasi ketika mereka tersedia atau menunggu terlalu lama untuk melakukannya. Kemudian faktor teknologi yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud adalah membuat alat baru lainnya yang disebut Zelkova, pengawasan kebijakan AWS S3 untuk membantu pengguna mengidentifikasi mana yang lebih permisif yang lain. Amazon Machi adalah layanan terkelola yang menggunakan mesin pembelajaran untuk pengawasan informasi identitas pribadi dan kekayaan intelektual, dan telah tersedia untuk S3 sejak Agustus 2017. Pertanyaan yang ketiga yaitu langkah apa yang dapat diambil organisasi untuk membuat sistem berbasis cloud mereka lebih aman. Di sini jawabannya, langkah yang dapat diambil organisasi untuk membuat sistem berbasis cloud lebih aman adalah membuat keamanan dengan menerapkan tambalan perangkat lunak, mengonfigurasi aspek keamanan cloud yang menjadi tanggung jawab mereka, menyiapkan perlindungan kata sandi bucket AWS, harus memahami fitur keamanan dasar di Amazon seperti kebijakan akses berbasis sumber daya, daftar kontrol akses, atau pemeriksaan izin bucket. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu haruskah perusahaan menggunakan cloud public untuk menjalankan sistem mission critical mereka? Mengapa atau mengapa tidak? Jawabannya, menurut saya perusahaan harus menjalankan mission critical mereka karena ketersediaan keamanan, biaya, fleksibilitas, dan otomatisasi dalam komputasi cloud tersebut. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam penggunaan platform cloud di dalam semua lini bisnis dan juga jenis layanan cloud yang digunakan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.